Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah syafi'il mudznibin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikudumikum para musyawirat seperti yang saya hormati dan saya muliakan dari berbagai pondok pesantren. Mungkin ada dari Jawa, ya. Ini saya merasa pondok pesantren Al-Mukri As-Salafi merasa terhormat dengan adanya panjenengan sedaja antum semua untuk menghadiri undangan kami, yaitu Musyawarah Al-Wusta Pondok Pesantren Al-Mukri As-Salafi. Saya mengenakan antum yang mungkin bisa dimusyawarahkan kalau sekali, ya. Atau nanti kita bahas di pondok-pondok masing-masing. Mungkin roti saya di sini nggak apa-apa, ya. Jadi para hadirat atau hadirin yang saya hormati, ini Pondok Pesantren Al-Mukri As-Salafi lil Banat, alhamdulillah sudah berapa kali ini sudah mengadakan musyawarah yang tujuannya yang pertama yaitu untuk membahas atau bermusyawarah antar pondok pesantren tentang waqiah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena tanpa musyawarah mungkin dan mesti tidak akan ketemu jawabannya. Karena dengan musyawarah insya Allah bisa mendapatkan jawaban yang positif atau yang soreh, yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan kelak di akhirat insya Allah. Karena di musyawarah ini setiap jawabannya mesti ada takbirnya. Dan saya memohon, ini dari saya pribadi memohon jawaban itu harus dari kitab yang muktabar. Karena kalau kita menjawab dengan kitab-kitab yang bukan muktabar atau kitab-kitab karangan sekarang ini, maka terjadilah fenomena sekarang ini adalah ketidakpercayaan terhadap kitab-kitab salaf, sehingga kita itu tidak bisa menjawab semua hal. Seperti sekarang yang telah terjadi ini, masalah hitam cumi-cumi. Ini semua musyawarah dimanapun saja, baik yang musyawirin atau musyawarat, itu mesti ada dua, ada yang suci, ada yang najis, ya kan? Apa sebabnya? Karena di situ adanya kitab yang nyeleneh, yang bukan kita ambil dari kitab-kitab yang muktabar. Makanya kita itu kalau mempunyai kitab yang baru, kita itu harus dimukobalahkan kepada kitab-kitab yang muktabar. Sehingga dengan seperti hal ini musyawarah kita ambil dari kitab yang baru-baru itu, walaupun bertentangan atau menentang kitab-kitab yang sebelumnya, maka sampai sekarang kita jangan salahkan kalau ada orang mengarang kitab sendiri menentang hukum ulama kita, menentang ulama Nawawi Banten, menentang ulama Buyah Mustarsidin. Jangan salahkan mereka, karena kita sudah tidak mengakui kitab-kitab mereka. Ini bahayanya atau mudaratnya kita tidak lari kepada kitab-kitab yang muktabar. Karena kan sudah dikatakan walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara wa hil illa khilafun lahu haddun minan nadhari. Maka saya harap kalau nanti musyawirat mempunyai takbir yang tidak
ada di kitab-kitab yang sebelumnya, kita bisa dicek kepada kitab-kitab sebelumnya. Kalau nanti ada, kita bisa angkat. Seperti siapa ulama mutakhirin? Ya, seperti itu kitab-kitab yang mensucikan cumi, hitamnya cumi. Itu kan kitabnya kitab sekarang. Dan dihubungkan dengan kitab dulu, seperti Kinawi Bantan dalam kitab Safidun Najahnya, seperti kitab Sayyid Abdurrahman dan kitab Buyahnya, itu sudah jauh sekali. Tapi kita masih mengangkat takbir yang ada, padahal tidak ada referensinya. Itu yang mengibaratkan fatal kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mensucikan dan memakannya sampai di dalam pesantren-pesantren, baik dalamnya atau kiai-kiainya itu sudah makan. Kenapa? Korban daripada ibarat-ibarat yang tak sesuai. Coba Anda, saya buka kebebasan untuk mencari ibarat yang muktabar, yang mensucikan, itu mesti nggak ada. Makanya ini adalah korban daripada karangan-karangan sekarang yang diangkat, justru dari tandingan kepada hukum-hukum yang kitab sebelumnya. Ini yang bahaya nanti. Jadi saya tidak mau masyarakat itu jadi korban daripada apa yang dikatakan dhallun dan mudillun. Dan kita mengadakan seperti ini juga, kita sesungguhnya kita menjalani apa yang dikatakan wahyu di dalam kitab Nabi Ibrahim alaihissalam, yambawi alal akil ayyakun hafidhan di lisanihi wa arifan bizamani. Jadi orang akal itu harusnya menjaga lisan dan mengetahui zamannya. Artinya kenapa? Karena zaman sekarang ini harus kita tahu seperti waqiah-waqiah yang ada ini, dan kita harus bagaimana menjawab secara hukum yang benar. Itu yang dikatakan arifan bizamani. Jadi kita harus jangan menutup mata dalam acara atau dalam problem yang ada sekarang, tapi kita harus ikut andil, dan kewajiban kita sebagai orang yang mempunyai ilmu untuk menjawab tantangan-tantangan hukum-hukum yang ada di masyarakat. Ini yang menjadi pendorong dari Pondok Pesantren Al-Muqbilah Salafi untuk selalu mengadakan musyawarah. Dan seterusnya Al-Muqbilah Salafi mengadakan seperti ini untuk mempererat hubungan. Jadi nanti ini bukan sesudah musyawarah jadi permusuhan, tapi jadi persaudaraan. Itu. Jadi bukan debat seperti debat kampanye ya, tapi debat musyawarah ilmiah yang nantinya jadi pengerat daripada hubungan antara pesantren. Jadi yang terakhir dari saya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqbilah Salafi, berterima kasih sekali lagi, terima kasih atas kedatangan antum semua untuk mendatangi acara kami di Pondok Pesantren Al-Muqbilah Salafi, dan juga mohon maaf kalau nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudari-saudari tentang masalah santri atau tempat. Memang di sini tak seperti yang pondok-pondoknya sampean, insyaallah ya, tempatnya sempit, airnya ya pas-pasan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi yang berkenang nanti kalau sudah pulang ke pondok masing-masing. Dan yang paling akhir dari saya, mohon sampaikan salam saya kepada kiai-kiai antum semua. Jadi dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.